Pernahkah kamu bertemu seseorang yang entah bagaimana selalu berhasil menarik perhatian dan disukai banyak orang? Kemanapun dia pergi, suasana terasa lebih hidup. Orang-orang senang berbicara dengannya, bahkan merasa nyaman berada di dekatnya. Sebaliknya, ada juga orang yang kesulitan mendapatkan teman. Bukan karena dia jahat, tetapi mungkin ada sesuatu dalam caranya bergaul yang kurang tepat. Faktanya, disukai banyak orang bukan soal keberuntungan semata. Ada seni dalam cara kita berinteraksi, berbicara, dan membawa diri di tengah lingkungan sosial. Bukan berarti kita harus berpura-pura atau mengubah kepribadian kita secara drastis, tetapi memahami beberapa prinsip dasar dalam bersosialisasi bisa membuat perbedaan besar. Mari kita kupas satu persatu rahasia di balik seni agar disukai banyak orang. 1. Menjadi pendengar yang baik. Seni mendengarkan, bukan hanya mendengar. Bayangkan kamu sedang berbicara dengan seseorang tentang hari berat yang baru saja kamu lalui. Namun di tengah ceritamu, dia sibuk memainkan HP-nya, melihat ke arah lain, atau malah menyela dengan kisahnya sendiri. Bagaimana perasaanmu? Pasti tidak nyaman, bukan? Sebaliknya, pernahkah kamu berbicara dengan seseorang yang benar-benar mendengarkan? Dia menatap matamu, mengangguk sesekali dan memberi respons yang membuatmu merasa dihargai. Rasanya nyaman sekali, bukan? Nah, itulah kekuatan dari menjadi pendengar yang baik. Mendengarkan bukan sekadar diam saat orang lain berbicara. Ini tentang memberikan perhatian penuh. Ketika seseorang bercerita, tatap wajahnya, tunjukkan ketertarikan dengan ekspresi dan pertanyaan yang relevan. Jangan sibuk dengan HP atau melirik ke arah lain karena itu bisa membuat lawan bicaramu merasa diabaikan. Menjadi pendengar yang baik adalah cara paling sederhana untuk membuat orang merasa dihargai dan sebagai hasilnya, mereka akan menyukai keberadaanmu. 2. Tidak terlalu banyak bicara tentang diri sendiri. Kurangi aku, tambah kamu. Kita semua pasti pernah bertemu seseorang yang hobi banget membicarakan dirinya sendiri. Setiap kali ada topik pembicaraan, dia akan mengarahkannya kembali ke dirinya, pencapaiannya, keluarganya, masalahnya, dan sebagainya. Coba kita refleksi sejenak. Apa kita juga sering melakukan hal ini tanpa sadar? Tentu tidak salah berbagi kisah tentang diri sendiri, tetapi jika kita terus-menerus melakukannya, orang lain bisa merasa tidak dihargai. Saat berbincang dengan seseorang, cobalah berfokus pada mereka. Ajukan pertanyaan, dengarkan cerita mereka, dan tunjukkan ketertarikan. Bayangkan seorang penjual yang hanya membicarakan produknya tanpa peduli dengan kebutuhan pembelinya. Apakah kamu akan tertarik membeli? Tentu tidak. Begitu pula dalam percakapan sosial. Orang akan lebih nyaman dengan kita jika mereka merasa didengar dan diperhatikan. 3. Membiarkan lawan bicara. Menang. Menang tanpa harus mengalahkan. Pernahkah kamu berdebat dengan seseorang yang ngotot ingin selalu benar? Atau seseorang yang merasa paling pintar dalam setiap percakapan? Rasanya melelahkan, bukan? Kadang-kadang, kita juga bisa terjebak dalam kebiasaan ini tanpa sadar. Jika seseorang menyampaikan pendapat yang menurut kita kurang tepat, ada dorongan untuk langsung membantah. Jika kita dikritik, kita ingin segera membela diri. Tapi coba pikirkan ini. Apakah kita harus selalu menang dalam setiap percakapan? Terkadang, lebih bijak untuk mengalah demi kedamaian. Jika ada orang yang terlalu dominan, biarkan saja. Tidak perlu selalu membuktikan bahwa kita lebih pintar atau lebih benar. Dengan membiarkan mereka merasa unggul, kita sebenarnya menunjukkan kedewasaan. Orang-orang yang tidak suka berdebat, yang tidak gampang tersinggung, dan yang tidak mudah baper, cenderung lebih disukai karena mereka membawa ketenangan dalam interaksi sosial. 4. Humoris, menyebarkan keceriaan bukan kesedihan. Orang yang humoris itu seperti sinar matahari di hari mendung. Kemanapun mereka pergi, suasana jadi lebih cerah. Tapi humor juga seni. Ada orang yang ingin lucu, tapi malah terkesan garing. Ada juga yang bercanda dan dengan cara yang menyakiti orang lain. Jika kamu bukan tipe orang yang bisa melucu dengan mudah, setidaknya belajarlah untuk tidak terlalu serius dalam hidup. Jangan terlalu mudah tersinggung.
Jika ada teman yang bercanda, anggap itu sebagai hiburan, bukan serangan pribadi. Dalam banyak kasus, orang lebih menyukai mereka yang bisa tertawa bersama, bukan mereka yang mudah tersinggung atau selalu membawa energi negatif. Jadi jika ingin disukai banyak orang, cobalah untuk lebih santai dan tidak terlalu kaku dalam berinteraksi. Tidak membicarakan keburukan orang lain, menjadi sumber kedamaian, bukan drama. Gosip itu seperti api kecil yang bisa membakar hutan. Sekali kita menyebarkan keburukan seseorang, kita ikut menyulut api konflik. Coba pikirkan, jika kita suka membicarakan keburukan orang lain, apa yang membuat kita berpikir bahwa orang lain tidak akan melakukan hal yang sama terhadap kita? Saat berada dalam lingkungan yang suka bergosip, cobalah untuk tetap netral. Jika ada yang bertanya, anggap saja kita tidak tahu, atau alihkan pembicaraan ke hal yang lebih positif. Orang akan lebih nyaman dengan kita jika mereka merasa aman. Tidak ada rasa takut bahwa kita akan membicarakan keburukan mereka di belakang. Pada akhirnya, seni agar disukai banyak orang bukan tentang menjadi seseorang yang sempurna, melainkan tentang bagaimana kita membawa diri di tengah masyarakat. Jika kita ingin disukai, kita harus membuat orang lain merasa nyaman. Dan kenyamanan itu datang dari bagaimana kita mendengarkan, menghargai, tidak selalu ingin menang, menyebarkan keceriaan, dan menjaga lisan dari keburukan orang lain. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah kamu sudah siap menjadi magnet sosial yang tidak hanya disukai, tetapi juga dihormati? Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Cobalah terapkan 1 atau 2 poin dari tulisan ini dalam kehidupan sehari-hari, dan lihat bagaimana hubungan sosialmu mulai berubah. Selamat mencoba. Saudaraku, siapa yang tidak ingin disukai banyak orang? Hampir semua dari kita, sadar atau tidak, mendambakan penerimaan dalam lingkungan sosial. Kita ingin memiliki teman yang tulus, merasa nyaman dalam setiap interaksi, serta dihargai dimanapun kita berada. Namun, kenyataannya tidak semua orang bisa mencapai hal ini. Banyak yang terjebak dalam kebiasaan dan sikap yang justru membuat mereka sulit diterima. Ada yang terlalu dominan dalam percakapan, ada yang suka mengkritik tanpa empati, ada pula yang lebih banyak bicara daripada mendengar. Alih-alih menarik orang lain, mereka justru membuat orang di sekitarnya menjauh. Lantas, apakah menjadi pribadi yang disukai banyak orang adalah sebuah bakat bawaan? Tentu tidak. Menjalin hubungan sosial bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan, melainkan seni yang bisa dipelajari dan dilatih. Dalam hidup ini, ada seni dalam segala hal. Bahkan dalam membangun hubungan ada perbedaan besar antara ilmu dan seni. Ilmu adalah tentang aturan yang jelas, logis dan sistematis. Misalnya psikologi sosial memberi kita wawasan tentang bagaimana manusia berpikir, merespons, dan membangun hubungan. Ilmu mengajarkan bahwa manusia memiliki kebutuhan dasar untuk diterima dalam suatu kelompok, bahwa interaksi sosial memengaruhi kesejahteraan emosional kita. Namun, seni dalam berhubungan tidak sesederhana teori. Ada kepekaan yang harus diasah. Ada momen-momen yang tidak bisa dipahami hanya dengan membaca buku, tetapi harus dirasakan sendiri. Seni ini mencakup intuisi untuk memahami perasaan orang lain, mengetahui kapan saatnya berbicara dan kapan harus diam, serta bagaimana membangun kehangatan dalam setiap interaksi. Orang yang memahami seni ini akan lebih mudah disukai, karena mereka tahu cara menempatkan diri. Mereka tahu kapan harus mengalah tanpa merasa kalah, kapan harus mendukung tanpa terlihat berpura-pura, dan kapan harus menunjukkan kebaikan tanpa terkesan dibuat-buat. Di dunia yang serba kompetitif ini, banyak orang berpikir bahwa mengalah adalah tanda kelemahan. Kita sering diajarkan bahwa untuk bertahan, kita harus menang dalam segala hal, dalam perdebatan, dalam argumen, bahkan dalam percakapan sehari-hari. Namun mereka yang benar-benar disukai banyak orang justru adalah mereka yang memahami bahwa tidak semua pertarungan harus dimenangkan.
Misalnya, dalam sebuah percakapan, kita sering bertemu dengan orang yang merasa paling pintar dan ingin selalu dominan. Mereka mungkin menyanggah pendapat kita, meremehkan apa yang kita katakan, atau bahkan berusaha menunjukkan bahwa mereka lebih unggul. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus melawan dan membuktikan bahwa kita lebih pintar? Tidak selalu. Kadang, membiarkan orang lain merasa menang dalam percakapan justru lebih baik. Kita tidak perlu terus-menerus membuktikan diri. Kita tidak harus selalu menjadi yang paling benar. Ada sebuah kisah inspiratif dari seorang filsuf besar, Socrates. Ia terkenal dengan metode bertanya dalam berdiskusi. Alih-alih berdebat langsung dengan orang yang merasa lebih pintar, Socrates akan mengajukan pertanyaan yang menggiring lawan bicaranya untuk berpikir sendiri. Dengan cara ini, ia tidak perlu memaksakan pendapatnya, tetapi tetap menunjukkan kebijaksanaannya. Dari sini kita belajar bahwa mengalah bukan berarti kalah. Justru orang yang bisa menahan ego dan memilih untuk tidak berdebat hanya demi menang adalah mereka yang lebih dihormati dan disukai banyak orang. Pernahkah kamu melihat seseorang yang, meskipun memiliki banyak pengetahuan, tidak suka memamerkannya? Mereka tidak merasa perlu menunjukkan bahwa mereka lebih tahu dalam setiap percakapan. Mereka lebih suka mendengarkan, membiarkan orang lain berbicara, dan tidak terburu-buru untuk membuktikan kecerdasannya. Sikap seperti ini sering disalahpahami sebagai pura-pura bodoh. Padahal, di balik sikap rendah hati itu, ada kebijaksanaan besar. Ada kisah menarik dari Albert Einstein. Suatu hari, seorang mahasiswa bertanya kepadanya, "Profesor, mengapa Anda sering bertanya, padahal Anda adalah seorang jenius?" Einstein tersenyum dan menjawab, "Karena dengan bertanya, saya belajar lebih banyak. Sementara mereka yang selalu ingin menunjukkan bahwa dirinya tahu segalanya, justru sering berhenti belajar." Dari sini kita belajar bahwa terkadang, lebih baik pura-pura tidak tahu daripada selalu ingin terlihat tahu. Ini bukan berarti kita benar-benar bodoh, tetapi kita memberikan kesempatan bagi orang lain untuk berbicara dan merasa dihargai. Orang yang rendah hati dalam ilmunya, yang tidak selalu ingin menunjukkan bahwa dirinya lebih unggul, adalah orang yang lebih mudah disukai. Pernahkah kamu merasa nyaman berbicara dengan seseorang yang benar-benar mendengarkan? Mereka tidak menyela, tidak sibuk dengan ponselnya, dan memberikan respons yang tulus. Mereka membuat kita merasa dihargai dan diperhatikan. Sebaliknya, bagaimana rasanya berbicara dengan seseorang yang selalu memotong bicaraan, hanya tertarik pada dirinya sendiri, dan lebih banyak bicara daripada mendengar? Tentu tidak menyenangkan, bukan? Faktanya, menjadi pendengar yang baik adalah salah satu kunci utama agar disukai banyak orang. Orang-orang tidak selalu mencari teman yang paling pintar atau paling banyak bicara. Mereka lebih membutuhkan seseorang yang bisa memahami dan mendengarkan mereka. Ada pepatah lama yang mengatakan, kita memiliki 2 telinga dan 1 mulut agar kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Mendengar dengan baik bukan berarti hanya diam, tetapi juga menunjukkan ketertarikan, mengajukan pertanyaan yang tepat, dan memberikan respons yang membuat lawan bicara merasa nyaman. Saat kita lebih banyak mendengarkan, kita bukan hanya mendapatkan simpati dari orang lain, tetapi juga belajar lebih banyak tentang kehidupan. Pada akhirnya, menjadi pribadi yang disukai bukan tentang berpura-pura menjadi orang lain, tetapi tentang mengasah kepekaan dalam bersosialisasi. Mengalah bukan berarti kalah, tetapi menunjukkan kedewasaan. Pura-pura bodoh bukan berarti bodoh, tetapi memberi ruang bagi orang lain untuk berbicara. Tidak selalu berbicara tentang diri sendiri akan membuat orang lain merasa nyaman. Mendengarkan lebih banyak akan membuat kita lebih dihargai. Ketika kita menerapkan prinsip-prinsip ini, kita bukan hanya akan disukai oleh banyak orang, tetapi juga akan dihormati dan dihargai. Hidup ini bukan tentang siapa yang paling hebat, tetapi tentang siapa yang bisa membangun hubungan dengan penuh ketulusan. Jadi, apakah kamu sudah siap menjadi pribadi yang lebih disukai banyak orang? Mulailah dari hal-hal kecil,
dan lihat bagaimana dunia sosial memulai berubah.